Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Akmal. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas 2B. Dan di sebelah saya ada rekan saya yang bernama. Muhammad Junaidi dari kelas 2B dari jurusan Teknik Informatika. Kami berdua akan merepresentasikan tugas video dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan materi. Morfologi, OC layer, dan protokol. Baiklah, materi pertama pada tugas video kali ini adalah pengertian topologi. Topologi jaringan adalah cara atau metode untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Topologi ini juga menggambarkan bagaimana elemen-elemen seperti komputer, router, atau switch diatur dan saling terhubung baik secara fisik maupun logis. Dan di sini juga ada contoh sederhananya, yaitu bayangkan saja jika jaringan komputer ini seperti jalan raya. Topologi jaringan ini adalah denahnya. Apakah jalannya melingkar, melengkung, lurus, bercabang? Mereka akan saling terhubung dari semua arah. Dan juga di sini ada pembagian jenis topologi. Topologi ini juga memiliki dua jenis utama, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Apa perbedaan dari kedua topologi ini? Topologi fisik ini yaitu lebih mengacu pada cara perangkat dan kabel diatur dalam jaringan, yaitu struktur secara fisik dari jaringan itu sendiri. Sedangkan topologi logis yaitu mengacu pada cara data mengalir dalam jaringan, tidak terpengaruh oleh penataan fisik perangkat. Jadi topologi logis ini lebih mengacu cara data itu mengalir dalam jaringan. Sedangkan topologi fisik ini yaitu adalah cara perangkat dan kabel yang itu diatur dalam jaringan. Ya, atau yang bisa kita bilang itu struktur secara fisiknya. Dan kemudian di sini juga ada jenis-jenis lain dari topologi, yaitu di sini ada topologi bus. Jadi topologi bus ini yaitu adalah semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, kabel fisik. Sering digunakan di laboratorium komputer sekolah atau ruang kelas karena kesederhanaannya dan biaya yang rendah. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut dengan bus atau bus. Yang kedua yaitu ada topologi star, yaitu semua perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti switch secara fisik diatur juga dalam bentuk star. Umum digunakan di rumah atau kantor kecil, di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti router atau switch. Jadi topologi star ini semua perangkatnya itu terhubung diatur dalam satu bentuk, yaitu yang bisa disebut dengan star. Bisa digunakan dalam rumah atau kantor kecil juga. Dan juga di sini selanjutnya ada juga topologi ring, yaitu perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran dengan kabel yang menghubungkannya. Kadang juga digunakan dalam jaringan kecil untuk memastikan data mengalir dalam satu arah, sehingga mengurangi kemungkinan tabrakan data. Topologi ring ini juga terhubung dalam bentuk lingkaran. Jadi dengan kabel yang menghubungkannya, semua perangkat itu terhubung dan berbentuk lingkaran. Kemudian di sini juga ada topologi mesh, yaitu semua perangkat saling terhubung, membutuhkan banyak kabel fisik untuk setiap perangkat. Topologi mesh ini banyak digunakan dalam jaringan telekomunikasi seperti jaringan telepon, ponsel, dan juga komputer. Juga diterapkan dalam sistem smart home untuk mengontrol perangkat rumah tangga secara efisien. Dan kemudian ada juga di sini topologi tree, atau juga yang di sini adalah jenis topologi yang terakhir, yaitu gabungan dari topologi bus dan star.
Jadi ini yang topologi tree ini gabungan dari kedua topologi jenis topologi tadi, yaitu topologi bus dan juga star. Secara fisik ini juga menghubungkan perangkat dengan bentuk bercabang, digunakan di jaringan komputer sekolah atau universitas untuk menghubungkan ruang kelas, kantor guru, dan laboratorium komputer. Juga sering diterapkan di perusahaan besar untuk menghubungkan kantor pusat dengan cabang-cabangnya. Jadi ini mungkin topologi ini sesuai dengan bentukannya tadi. Ada juga topologi tree ini mungkin lebih untuk berbentuk pohon. Ada juga yang tadi seperti topologi star itu berbentuk bintang, topologi ring itu berbentuk bulat. Baiklah, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah oscillator. Oscillator ini atau yang disebut juga dengan Open System Interconnection adalah model yang terdiri dari 7 lapisan yang menggambarkan bagaimana data itu dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Model ini dibuat supaya proses komunikasi data lebih mudah dipahami dan distandarisasi. Apa saja yang materi yang terdapat di oscillator ini? Mari kita telusuk lebih dalam lagi. Ya, ini di sini oscillator ini juga memiliki lapisan-lapisan seperti namanya layer. Layer ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya lapisan. Di sini ada berikut beberapa tingkatan layer yang berada di oscillator. Yang pertama itu ada application layer. Lapisan ini yang paling dekat dengan pengguna. Semua aplikasi yang kita pakai untuk akses internet seperti browser, email, atau WhatsApp berkomunikasi lewat lapisan ini. Tapi yang bekerja di sini bukan aplikasinya langsung, melainkan protokol yang melayani aplikasi tersebut. Dan yang kedua di sini ada juga presentation layer. Lapisan ini juga berfungsi sebagai penerjemah. Dia yang mengatur format data seperti mengubah dari bentuk teks ke bentuk terenkripsi atau mengkompres data biar lebih ringan saat dikirim. Jadi data bisa dibaca dengan benar oleh kedua pihak. Dan yang ketiga di sini ada juga lapisan ini mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat. Misalnya saat kita streaming video atau video call, session layer yang memastikan koneksi tetap aktif dan stabil selama komunikasi berlangsung. Yang keempat ini ada transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memecah data besar menjadi bagian-bagian kecil dan mengirimkannya dengan aman. Kalau ada data yang hilang di tengah jalan, lapisan ini juga yang minta dikirim ulang. Protokol yang terkenal di sini misalnya TCP atau UDP. Kemudian ada juga jaringan network layer. Yang di sini juga disinilah proses pengalamatan IP terjadi. Lapisan ini menentukan kemana data akan dikirim dan memilih jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Ibaratnya kayak GPS data. Kemudian juga ada juga di sini data link layer. Layer yang keenam ini, lapisan ini berfungsi mengatur komunikasi antar perangkat di satu jaringan lokal, seperti komputer ke switch. Dia juga memberikan identitas perangkat lewat MAC address dan memastikan data dikirim tanpa kesalahan. Dan layer yang terakhir atau yang ketujuh yaitu physical layer. Ini lapisan paling bawah yang berhubungan langsung dengan perangkat keras seperti kabel, konektor, sinyal listrik, dan juga gelombang radio. Disinilah data diubah jadi sinyal fisik untuk dikirim ke perangkat lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Junaidi. Oke, sekarang kita bakal masuk ke materi terakhir yaitu pengertian protokol. Dalam jaringan komputer, protokol itu ibarat aturan main atau bahasa komunikasi yang dipakai perangkat-perangkat biar bisa saling mengerti
dan tukeran data dengan benar. Protokol inilah yang bikin komunikasi antar komputer jadi lancar dan teratur. Jadi inti dari pengertian protokol itu adalah ibaratkan aturan main atau bahasa komunikasi yang dipakai perangkat agar bisa saling mengerti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu beberapa protokol penting yang sering digunakan. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Ini protokol yang ngurusin supaya data dikirim dengan aman, lengkap, dan berurutan. Misalnya, waktu kamu download file TCP, pastikan semua bagian file itu sampai ke kamu tanpa rusak. Nah, intinya dari TCP ini yaitu dia ibaratkan kayak mengirim agar file yang kita download tetap aman. Nah, yang kedua masuk ke dalam IP atau Internet Protocol. IP berfungsi ngasih alamat ke setiap perangkat dalam jaringan. Jadi data tahu harus dikirim kemana. Tanpa IP ibarat ngirim paket tanpa alamat. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke yang ketiga, yaitu HTTP dan HTTPS. Dipakai saat kamu buka situs web. HTTP adalah versi biasa, sementara HTTPS lebih aman karena datanya dienkripsi. Makanya kalau kamu buka situs bank atau belanja online biasanya pakai HTTPS. Nah, di sini ibaratkan kayak kita menyimpan sesuatu telah terjaga. Intinya kayak telah dikunci gitu dia. Sekarang masuk ke dalam FTP atau File Transfer Protocol. Ini dipakai buat kirim file antar komputer. Biasanya dipakai di server hosting atau buat upload file ke web. Nah, sekarang masuk ke dalam tahap yang kelima, SMTP, POP3, dan IMAP atau IMAP. Antara ketiganya adalah protokol yang berhubungan dengan email. SMTP buat kirim email, sementara POP3 dan IMAP buat baca email dari server. Nah, sekarang masuk ke dalam yang terakhir, DNS atau Domain Name System. DNS kayak buku kontaknya internet. Dia yang mengubah nama domain kayak Google.com jadi alamat IP yang bisa dimengerti komputer. Nah, sekarang masuk ke dalam tahap kesimpulan. Kesimpulannya itu topologi menentukan bagaimana pasangan saling terhubung. Slayer itu membantu agar kita mudah memahami bagaimana data dikirim dan diterima secara bertahap. Sedangkan protokol yaitu jaringan yang memastikan komunikasi antar perangkat berjalan dengan aturan yang benar. Nah, berikut tadi adalah sebuah materi dari topologi, host layer, dan protokol. Semoga rekan-rekan yang menonton mudah pahami dan bisa tonton selanjutnya. Mungkin itu saja dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.